Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Munidia dari jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang sudah saya buat. Perlu diketahui, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nita Nurhayati, Sarjana Pendidikan Magister Humanipra. Judul artikel ilmiah yang saya ambil yaitu Analisis Pengaruh Keberadaan Industri Pabrik Cireng Putra terhadap Perekonomian Masyarakat di Kampung Kalapa II, Manunjaya. Yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keberadaan industri pabrik cireng terhadap perekonomian masyarakat di Kampung Kalapa II, Manunjaya. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan industri pabrik Cireng Putra belum membawa pengaruh yang berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Karena pada kenyataannya, pabrik lebih banyak menarik tenaga kerja dari kerabat dekat karena memang industri pabrik Cireng ini belum begitu banyak dikenal oleh banyak orang. Kata kunci yaitu perekonomian, dampak, dan industri pabrik Cireng. Latar belakang. Keberadaan industri di suatu daerah dalam skala industri besar maupun skala industri kecil akan memberi pengaruh dan membawa perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Singgi 1991.26 bahwa dengan dibukanya lapangan pekerjaan pada suatu industri yang besar sifatnya mengakibatkan terbentuknya kesempatan baru, baik yang langsung diakibatkan oleh industri, misalnya terbukanya kesempatan kerja baru yang akan dipekerjakan sebagai karyawan di unit usaha baru tersebut. Dan akibat lain yang bersifat langsung, misalnya kesempatan dalam usaha-usaha ekonomi bebas. Usaha-usaha ekonomi bebas adalah merupakan usaha yang langsung memenuhi kebutuhan industri. Kemudian terdapat kajian pustaka yaitu perekonomian suatu wilayah, pengertian perekonomian masyarakat, dan pengertian industrialisasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif studi kasus. Metode penelitian studi kasus yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis dan hasil penelitian. Gambaran umum industri pabrik cireng. Industri pabrik Cireng Putra terletak di Jalan Kalapa II, Desa Margaruyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pabrik ini sudah beroperasi cukup lama. Industri pabrik Cireng Putra sudah berfokus pada produksi cireng dengan memperhatikan kualitas, cita rasa, dan harga. Industri pabrik Cireng Putra memiliki komitmen yang mengedepankan ekonomi dan kemajuan sosial. Tujuannya adalah peningkatan kerja pabrik dan mengembangkan kapasitas pabrik dalam meningkatkan pembangunan sosial, khususnya bagi segenap pegawai hingga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi pabrik. Kemudian ada deskripsi hasil wawancara. Di sini saya mengajukan 5 pertanyaan kepada karyawan dan masyarakat yang berada di sekitar pabrik tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan adanya pabrik Cireng Putra, apakah merubah mata pencaharian masyarakat atau tidak? Berdasarkan jawaban dari karyawan dan masyarakat mengatakan bahwa sejak adanya pabrik Cireng Putra, tidak begitu merubah mata pencaharian masyarakat sekitar karena sebagian dari pegawai sudah memiliki pekerjaan dan masyarakat yang bekerja di pabrik kebanyakan merupakan kerabat dekat pemilik pabrik. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan adanya pabrik cireng apakah dapat membantu perekonomian masyarakat atau tidak? Berdasarkan jawaban dari karyawan, tentu dengan adanya pabrik cireng ini menambah penghasilan dari yang tadinya tidak memiliki penghasilan. Sedangkan dari warga sekitar mengatakan bahwa hadirnya pabrik di sekitar lingkungan tempat tinggal, mereka tidak mempengaruhi pendapatannya karena tidak bekerja di pabrik tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu terkait dengan keberadaan pabrik yang membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat desa Kalapa II.
Berdasarkan jawaban dari karyawan dan masyarakat, mengatakan dengan adanya pabrik Cireng Putra menyediakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat Desa Kalapa II, tetapi tidak begitu banyak. Kemudian pertanyaan yang keempat terkait dengan mata pencaharian masyarakat berdasarkan jawaban dari karyawan dan masyarakat mengatakan sebelum ada industri pabrik Cireng Putra, terdapat beberapa warga yang menganggur, tetapi semenjak adanya pabrik tersebut, sekarang banyak warga yang sudah mempunyai pekerjaan. Kemudian pada pertanyaan yang terakhir terkait dengan yang dirasakan sebelum dan sesudah menjadi pegawai pabrik Cireng. Berdasarkan jawaban dari karyawan, tentunya semenjak bekerja di pabrik Cireng, tentunya senang semenjak bekerja di pabrik perekonomian mereka terbantu, menambah penghasilan yang sebelumnya hanya diam di rumah, sekarang sudah memiliki penghasilan dari bekerja di pabrik. Kemudian kehidupan perekonomian masyarakat di Dusun Kalapa II sebelum kehadiran pabrik industri Cireng. Tidak begitu berpengaruh sebab sebelum adanya pabrik Cireng, masyarakat sudah memiliki pekerjaan, tetapi memang mayoritas dari masyarakat Dusun Kalapa II sebagian besar bekerja sebagai wira swasta dan buruh. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang dirasakan masyarakat sejak kehadiran pabrik industri Cireng. Sangat dirasakan pabrik industri Cireng membawa perubahan pada kehidupan masyarakat walaupun hanya sebagian. Masyarakat saat ini mempunyai pekerjaan baru, ada juga mempunyai pekerjaan ganda karena sudah terlibat bekerja dalam perusahaan. Tetapi yang sangat disayangkan, keterbatasan pegawai mengakibatkan tidak semua orang dapat bekerja di pabrik. Menurut informasi yang diperoleh, pabrik hanya mengambil pelamar yang ada hubungannya dengan pemilik pabrik, dan sebagian pegawai merupakan kerabat dekat. Ini merupakan hasil dokumentasi saya mewawancarai masyarakat dan salah satu pegawai dari pabrik industri Cireng Putra. Kemudian pembahasan industri pabrik Cireng Putra. Kehadiran industri pabrik Cireng Putra di Desa Kalapa II telah ada sejak lama dan terus mengalami perubahan di setiap tahunnya. Pembangunan industri pabrik memang tidak hanya terjadi di Desa Kalapa II saja, tetapi juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Menurut teori Wewe Rostow, di bab 2 telah dijelaskan bahwa masa sesudah lepas landas merupakan tahap pembangunan yang berikut ini adalah gerakan ke arah kedewasaan, yang diartikan oleh Rostow sebagai masa di mana masyarakat sudah selektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Pada tahap ini, sektor-sektor ekonomi berkembang lebih lanjut. Sektor-sektor pelopor baru akan muncul untuk menggantikan sektor-sektor lama yang akan mengalami kemunduran. Hal ini selaras dengan apa yang terjadi pada masyarakat Desa Kalapa II. Pembangunan industri pabrik Cireng semakin berkembang. Berkembangnya industri pabrik mendorong masyarakat mulai merubah pandangannya terhadap buruknya pandangan masyarakat jika ada industri pabrik yang ada di lingkungan sekitar mereka tinggal. Kemudian dampak yang dirasakan masyarakat sejak adanya industri pabrik Cireng Putra berdasarkan analisis data yang sudah didapatkan peneliti bahwa secara konseptual dampak dari adanya industri pabrik Cireng beragam. Namun secara garis besar terdapat dua dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya pabrik tersebut. Di antaranya adalah ekonomi masyarakat terbantu dan terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat Dusun Kalapa II. Yang terakhir, kemudian yang terakhir yaitu penutup ataupun kesimpulan, peneliti menyimpulkan bahwa kehadiran pabrik Cireng Putra di Desa Margaluyu, tepatnya di Dusun Kalapa II, yang sudah berdiri sejak lama ini selalu memperbaiki dan menambah inovasi terhadap kesejahteraan masyarakatnya dengan cara memberikan kontribusi-kontribusi yang cukup stabil dan baik. Namun, kontribusi yang diberikan tidak begitu dirasakan masyarakat karena melihat dari lowongan pekerjaan yang masih sedikit dan hanya mengandalkan kerabat dekat. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial yang terjadi antara masyarakat Dusun Kalapa II. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai artikel ilmiah yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.